masyarakat guna layanan dan juga mengurangi tunggakan ya karena selama ini kan banyak keluhan tentang tunggakan atau pelayanan yang mungkin lama sampai berbulan-bulan. Kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh stakeholder dan seluruh masyarakat di Kota Parepare bahwa Kantor Pertahanan Kota Parepare sendiri ditetapkan dan dipilih oleh Bapak Menteri dari sekitar 400 atau dari 486 kantor pertahanan seluruh Indonesia. Kantor Pertahanan Kota Parepare termasuk dalam 104. Jadi 104 dari 486. 104 kantor pertanahan se-Indonesia yang dipilih untuk segera mewujudkan dan melaksanakan layanan elektronik, dalam hal ini sertifikat elektronik, kemudian untuk mengusulkan atau untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, atau mungkin yang sudah lebih tinggi lagi menuju wilayah birokrasi bersih melayani, dan kemudian yang terakhir untuk mewujudkan kota lengkap secara spasial atau pendaftaran tanah kota lengkap. Demikian Mbak Wida. Baik, luar biasa. Nah, jadi tentunya program prioritas masih sama dengan, yang sebelum-sebelumnya Pak Kakan ya, sebelum, bulan puasa tentunya masih dalam program prioritas itu. Mungkin ada berbagai hal program-program prioritas yang tentunya masih dicanangkan saat ini Pak Kakan? Iya, sebenarnya kalau bicara pembangunan zona integritas, Kantor Pertahanan Kota Parepare sudah berusaha sejak 4 tahun terakhir, masih belum Baik. berhasil. Insya Allah tahun ini kita bekerja lebih keras, lebih berintegritas, jadi benar-benar menanamkan integritas kepada seluruh jajaran bahwa membangun zona integritas itu kan bukan hanya sekedar kelengkapan eviden, kelengkapan laporan dan lain-lain, tapi bagaimana kita bisa benar-benar dari dalam hati bahwa kita berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat secara profesional dan terpercaya. Kemudian kalau pendaftaran tanah kota lengkap atau pembuatan kota lengkap sebenarnya sudah kami mulai dari secara secara ini sudah kita mulai dari tahun lalu dan sebenarnya sudah mencapai sekitar 90 atau mungkin sudah 100%. Kalau bicara terpetakannya sudah 100%, tapi masih kurang dalam hal sertifikasi. Makanya tahun ini kita dorong lagi PTSL, kita sampaikan ke masyarakat bahwa untuk PTSL tahun ini itu dibuka atau dilayani, kami layani untuk seluruh Kota Parepare, 22 kelurahan, 4 kecamatan. Jadi kita buka semua dan tidak ada batasan. Selama ini memang sempat ada informasi dari kami bahwa misalnya tiap kelurahan hanya kita batasi 20 bidang, 20 bidang tanah. Sebenarnya tidak kita batasi seperti itu. Silakan saja selama tanahnya belum bersertifikat, selama clean dan clear, berkasnya lengkap, tidak bersengketa, tidak ada keberatan dari pihak lain, berada di areal penggunaan lain kalau di peta kawasan hutan, jadi di luar kawasan hutan, di luar kawasan hutan lindung terutama, itu bisa kita layani untuk kita masukkan dalam program PTSL tahun ini. Tentu saja harapan kami karena targetnya juga segera, harapan kami di bulan ini atau maksimal di bulan depan itu sudah lengkap, sudah disampaikan secara lengkap melalui kepala kelurahan atau Bapak Ibu Lurah. Jadi ketika sudah lengkap bisa segera kita tindak lanjuti dengan mungkin pengecekan lagi, pengecekan data lapangnya, mungkin walaupun tahun lalu sudah kita laksanakan pemetaan secara foto udara, mungkin kalau kita lihat, kita cek lagi kalau ada daftaran masuk, kita cek lagi mungkin apakah dibutuhkan pengukuran pengecekan ulang, ya kita cek ulang. Dan kemudian akan ada proses pengumuman untuk kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa memang tidak ada yang keberatan bahwa ini misalnya tanah ini akan kita sertifikatkan atas nama Bapak A atau Ibu B misalnya. Jadi itu yang mungkin agak sedikit butuh waktu, tapi diharapkan semuanya kita bisa ikuti lewat program PTSL. Jadi memang arahan dari pusat, dari Bapak Menteri dan dari Bapak Sekjen memang untuk Iya. kantor-kantor seperti kantor pertanahan Kota Parepare yang bisa membuka penlog Oke. PTSL seluruh kelurahan misalnya atau seluruh desa atau seluruh kampung itu memang diarahkan, disarankan untuk tidak melayani dulu pendaftaran tanah pertama kali melalui rutin misalnya melalui PNBP. Jadi masyarakat yang mungkin selama ini ingin mengurus sertifikat pertama kalinya lewat rutin, Ya. layanan rutin atau PNBP, kita harapkan lewat potensial kerja pertama kita harapkan justru bisa lebih cepat karena pengumumannya juga lebih lebih cepat dan bisa bisa kita akomodir sekaligus dengan penataan bidang-bidang sebelahnya. Kalau rutin malah malah kadang-kadang menunggu jadwalnya agak lama karena memang kita fokusnya di PTSL. Jadi itu karena selama ini Mbak Wida izin,
selama ini mungkin masyarakat ada yang mengeluh dan mungkin Baik. ada Halo, miskomunikasi. Pak Kakan. Iya, Baik, izin Pak Kakan mendengar suara saya. iya, dengar dengar Mbak Wida. Ya, mungkin ini agak terganggu jaringan sedikit, Pak Kakan ya. Iya, baik. Tentunya kita kembali ke program prioritas tadi, PTSL tadi, Pak Kakan. Mungkin ada para pendengar atau pemirsa TV Peduli juga, masyarakat Kota Parepare tentunya yang mendengarkan saat ini, yang baru tahu mungkin dengan informasi PTSL ini yang ternyata masih dibuka. Apakah ada batasan waktu untuk pengajuan berkasnya nih, Pak Kakan, ke kelurahan mungkin atau kemana ya? Iya, kalau batasan waktu kami sebenarnya berharap sekali masyarakat bisa melengkapi segera di bulan April atau maksimal di bulan depan, di bulan Mei, agar target kita bersama, target kami di kantor bahwa kita sudah bisa selesai semuanya tuntas, misalnya sebelum layanan elektronik nanti launching atau sebelum peringatan Hari Agraria misalnya di bulan September. Jadi harapan kami malah mungkin, jadi kalau Mei bisa selesai pemberkasan, bisa lengkap semua, Juni Juli itu bisa bisa terbit seluruh program atau seluruh sertifikat program PTSL. Karena diharapkan dengan sertifikasi yang semakin banyak selama ini ya, selama lokasinya clear dan clear dan tidak ada keberatan dan bukan di areal bukan di kawasan hutan, itu harapannya bisa semakin melengkapi peta pendaftaran kita yang tadi kita sudah sampaikan. Secara petanya dia sudah lengkap satu kelurahan, satu kota Parepare 22 kelurahan. Tapi mungkin ada beberapa lokasi yang belum bersertifikat. Nah, itu yang memang arahan dari pusat, dari kementerian di pusat segera dilengkapi sertifikasinya juga. Jadi itu lebih untuk mencegah mencegah sengketa yang misalnya di kemudian hari. Jadi itu Mbak, memang mudah-mudahan masyarakat bisa mengerti. Memang tadinya kami kan memang target awal 500 bidang sekota Parepare. Makanya memang kami sempat membuat strategi kita bagi per kelurahan menjadi 20-20 per kelurahan di beberapa kelurahan. Tapi sebenarnya itu hanya untuk awal, maksudnya hanya untuk mempercepat mana yang duluan ya, gitu yang kita proses duluan, kita umumkan duluan misalnya. Tapi tidak ada batasan sama sekali. Jadi seandainya masih ada jadi selama ini kan ada info misalnya Pak Lurah, Ibu Lurah misalnya menyampaikan karena itu informasi dari kami sebelumnya bahwa oh ini sudah 20, nggak apa-apa itu tetap disampaikan saja ke Bapak Ibu Lurah, nanti Bapak Ibu Lurah sampaikan ke kami, tetap kita proses. Seandainya target 500 tercapai kita akan segera minta penambahan target revisi ke Kanwil dan pusat untuk PTSL demikian Pak. Baik, luar biasa. Tentunya kita sama-sama mengajak masyarakat, khususnya Kota Parepare ya, untuk mengajukan bidang tanahnya yang ingin diajukan mengenai program PTSL ini. Karena tentunya mumpung ada kuota ya yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare, jadi segeralah hubungi pihak kelurahan masing-masing lah ya untuk mendapatkan kuota PTSL ini. Karena memang lebih cepat terkumpul berkasnya, lebih cepat diajukan berkasnya juga tentunya lebih mempermudah lagi nantinya proses penyelesaiannya tentunya. Baik, Pak Kakan, kita kembali membahas mengenai berbagai kegiatan di kantor pertanahan. Mungkin di baru-baru ini di Senin 22 April 2024 saya sempat memantau di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare dalam rangka menyukseskan percepatan performa agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mungkin bisa dibagikan sedikit Pak Kakan kegiatan yang dilaksanakan di sana atau tentunya mengenai tema tadi ini, kenapa percepatan performa agraria ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apakah hubungan di sana yang akan dinikmati masyarakat atau seperti apakah selengkapnya Pak Kakan? Ya, ini gerakan sinergi reforma agraria dicetuskan Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono dan bersama Bapak Dirjen Penataan Bapak Dalu Agung Darmawan. Dan untuk kementerian di pusat sendiri dipusatkan di Kabupaten Sukabumi, dan gerakan ini kita laksanakan di seluruh kantor pertanahan seluruh Indonesia. Jadi kalau kemarin di Kota Parepare kami mengundang dan dihadiri oleh Bapak Kepala Disnaker dan Bapak Kabid, kemudian juga Sekretaris Dinas Perdagangan dan pelaku usaha. Memang tujuan dari kegiatan ini, Kementerian berharap bahwa kita terus meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk semakin mendorong mendorong keadilan atau pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga dampaknya atau tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kenapa kok ini sampai digulirkan semangat ini sampai berapa ya bersama-sama seluruh
di seluruh Indonesia bersama dan mengundang seluruh stakeholder terkait, Forkopimda misalnya, memang karena tujuan akhirnya bahwa kementerian berharap bahwa reforma agraria itu tujuan dan cita-citanya tetap utuh, bahwa itu tidak hanya berbicara tentang ketimpangan atau tidak adilan, tapi lebih bagaimana dia bisa berdampak nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian. Kalau bicara eh, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mungkin kita lebih jadi kalau reforma agraria itu kan ada dua dua program utama, yaitu penataan akses dan penataan aset. Penataan aset salah satunya sertifikasi dalam program. Misalnya kalau di luar kota Parepare ada redistribusi tanah dari XHGU, dari pelepasan kawasan hutan, atau kalau di Parepare sendiri yang paling pas dalam mendukung reforma agraria ya sertifikasi program PTSL secara cepat, secara menyeluruh, tuntas dan efisien dan murah bagi masyarakat. Kemudian ada juga penataan aksesnya, bagaimana kantor pertanahan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder bisa membantu masyarakat untuk atau membantu dan pendampingan seluruh masyarakat untuk misalnya mendapatkan pembiayaan atau juga membantu dalam pemasaran, dalam pengemasan, dalam marketing misalnya seperti itu, Mbak Wida. Baik, luar biasa. Jadi memang kita dituntut ya untuk tentunya menyelesaikan segala sesuatu seperti performa agraria tadi ini tertuju langsung kepada masyarakat. Masyarakat bisa menikmati layanan-layanan yang ada dengan tentunya bekerja sama, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tentunya luar biasa sekali pembahasan kita baru saja sampai di sini, tapi banyak sekali informasi yang kita dapatkan oleh Pak Kakan hari ini. Jadi untuk para pendengar yang ingin berinteraktif bersama kami, ingin menyampaikan berbagai pertanyaannya mungkin, atau ingin menyampaikan kita sharing cerita bersama mungkin terkait pengurusan-pengurusannya di kantor pertanahan, atau ada yang mungkin kurang jelas, ingin dibahas lagi di sini, boleh. Kami akan menunggu interaktif para pendengar dan pemirsa TV Peduli di via telepon live di 0811459969. Baik, saya bacakan dulu pertanyaan di via WhatsApp Radio Peduli, Pak ya, izin di 0811459969. Baik, ini ada dari Pak Anton di Sumpang Minangai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kakan. Izin saya ingin bertanya mengenai program PTSL tadi. Bagaimana jika misalnya saya punya tanah orang tua katanya Pak Kakan ya. Tapi tanah orang tua ini belum jelas apakah sebelumnya sudah diuruskan sertifikat atau belum. Tapi saya ingin mengajukan PTSL ke kelurahan saja supaya bisa mulai dari awal katanya Pak Kakan. Mohon penjelasannya, pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ingin dijawabkan Pak Kakan, izin silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Ya, dari Pak untuk Pak Anton. Anton ya. Ya, betul Pak Kakan. Ya, terima kasih Pak Anton atas atensi dan pertanyaannya. Mungkin memang kalau untuk yang belum yakin ya, atau belum yakin ini sudah pernah atau belum ya disertifikatkan, boleh ke kantor PRAN dulu biar kita cek dulu lokasinya apakah memang belum bersertifikat atau sudah. Jadi jangan sampai sudah dilengkapi semuanya ternyata kita tolak karena sudah ada sertifikat. Entah itu mungkin atas nama orang tua atau mungkin kakek nenek, kita tidak tahu ya. Tapi Ya, sebaiknya memang dicek dulu ke kantor pertanahan, dicek plottingnya, nanti silakan di loket akan diarahkan untuk cek. Sampaikan saja bahwa sudah. Kadang-kadang mungkin minta maaf mungkin teman-teman di loket kadang-kadang kaget juga ini maksudnya apa nih, bilang aja sudah sampaikan ke kami, ke Pak Kakan misalnya di acara ini bahwa sudah diarahkan untuk bertanya bahwa ini ingin daftar PTSL tapi nggak yakin bahwa ini sudah sertifikat atau belum. Memang ya. kadang-kadang ada beberapa program di zaman yang lalu, terutama zaman-zaman tahun 2000-an awal itu kan ada beberapa program yang mungkin ada yang apakah tidak tersampaikan dengan baik, misalnya sudah selesai tapi tidak sempat diambil atau apa, itu yang harus harus kita pastikan lagi. Demikian Mbak Wida. Baik, jadi untuk Pak Anton di Sumpang Minangai boleh ke kantor pertanahan dulu ya untuk memastikan apa yang diberikan misalnya nih Pak Kakan, denahnya atau gimana nih jika ingin memastikan ya. Boleh denah atau alamat, nanti juga di kantor akan ditunjukkan, insya Allah akan ditunjukkan peta fotonya kira-kira di sebelah mana, nanti bisa bisa lebih jelas di layar komputer misalnya. Atau boleh juga Baik, kalau Bapak familiar dengan misalnya HP yang zaman sekarang ya, HP smartphone, Android atau iOS, boleh juga
difoto saja lokasi sekitarnya pakai aplikasi mungkin GPS atau GPS kamera. Jadi kamera yang ada koordinat, jadi bisa lebih enak nanti kita mengecek di komputer, di peta peta digital. Iya, betul sekali. Kita memanfaatkan teknologi yang ada ya. Memang ada sekarang ada foto digital yang memang sudah ada koordinat di bawahnya ya. Jadi tinggal nanti kantor pertanahan mengecek kembali di Maps yang ada juga. Nah, semoga terjawabkan seluruh pertanyaan dari Pak Anton di Sumpang Minangkabau ya. Jadi boleh mengecek dulu di kantor pertanahan seperti eh, apa ya, titik koordinatnya, petanya, tanah orang tua tadi ya yang dimaksud yang ingin didaftarkan PTSL. Jadi dan jangan daftarin dulu PTSL ke kelurahan ya secara mentah-mentah. Jadi cek dulu ke kantor pertanahan. Kalau misalnya memang Pak Kakan misalnya contoh sertifikatnya memang belum diuruskan sebelumnya. Jadi boleh ya Pak Kakan ya. Iya, silakan. Memang itu tadi kita buka semuanya, tidak ada batasan, cuma lebih cepat akan lebih lebih terlayani. Takutnya misalnya ya kita sudah selesai, kita sudah selesaikan semuanya, misalnya yang ada kita sudah terbitkan sertifikat, sudah di bulan September misalnya tiba-tiba datang ya mungkin kita agak kesulitan, mungkin akan kita arahkan ke layanan rutin. Demikian, Mbak Wida. Oke, baik. Tapi kalau misalnya tadi ada, misalnya sudah masuk dalam pengurusan tahun-tahun sebelumnya atau pengurusan program-program lain selain PTSL ini di dahulu kala ya. Jadi, Ya, tapi urusannya belum selesai. Jadi gimana nih, Pak Kakan? ya Apakah pasti bisa pastinya. ini Iya, atau memang kita ketahui bersama memang ada beberapa mungkin berkas yang dulu pernah didaftarkan di tahun-tahun sebelumnya tapi tidak selesai. Itu tentu saja akan jadi prioritas. Sampaikan saja ini berkas sudah dari tahun lalu dan sudah ada beberapa juga yang datang ke kami di kantor, kita jadikan prioritas memang untuk didahulukan karena mungkin kalau yang tahun lalu kan memang ada batasan, benar-benar dibatasi ya. Misalnya tahun 2023 ada sekitar 567 dibatasi targetnya, sebelumnya juga ada pembatasan-pembatasan. Tapi untuk tahun ini selama di bulan April dan maksimal di bulan Mei disampaikan, insya Allah bisa kita akomodir dan selama berkasnya lengkap, tidak bersengketa, kita lanjutkan prosesnya lewat PTSN. baik, jadi tentunya untuk Pak Anton justru diprioritaskan ya. Jika misalnya masuk dalam pengurusan di program-program lain selain PTSL. Jadi datang saja ke kantor pelayanan di kantor Pertanahan Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman, Pak ya. Ya, ya. Jalan Jenderal Sudirman nomor 76. Nomor 76, baik, luar biasa. Nah, tentunya kita kembali lagi di program-program yang tentunya kegiatan-kegiatan juga yang telah dilaksanakan dari Kantor Pertanahan Kota Parepare, seperti baru saja dilaksanakan di 22 April hari Senin kemarin ya, di beberapa 2 hari yang lalu tentunya. Ternyata apresiasi sekali untuk Kantor Pertanahan ikut berpartisipasi, Pak Kakan ya, dalam hari Hari Bumi, Bumi. yaitu adalah penanaman pohon serentak dalam rangka Hari Bumi. Luar biasa. Di sana mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kakan kegiatan-kegiatan di sana. Iya, memang karena kegiatan itu berlangsung bersamaan ya, ternyata Hari Bumi bersamaan dengan Gerakan Sinergi Reforma Agraria, saya berbagi tugas dengan Bapak Kasubag, Bapak Abdul Salam. Jadi saya Ya, jadi tuan rumah di kantor untuk Gerakan Sinergi Reforma Agraria, Bapak Abdul Salam mewakili untuk bersama-sama dengan Bapak Sekda dan seluruh Forkopimda sekota Parepare untuk hadir dan sekaligus melaksanakan penanaman pohon di Kota Parepare. Walaupun kami juga tahu bahwa untuk Sulsel sendiri Bapak Gubernur dan seluruh Bapak Wali Kota dan Bupati dipusatkan di Wajo. Dan untuk di tingkat pusat sendiri, jadi kalau tadi berbagi tugasnya seperti itu, di tingkat pusat berbagi tugasnya Bapak Dirjen Penataan Agraria yang menghadiri gerakan sinergi reforma agraria di Sukabumi, di Kabupaten Sukabumi, dan Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono yang menghadiri dan melaksanakan peringatan Hari Bumi dipusatkan di Kabupaten Bogor. Jadi beliau sekaligus melaksanakan penanaman pohon mahuni dalam rangka nanti ke depan akan targetkan segera ditanam 500 pohon mahoni. Kemudian target akhirnya untuk kementerian sendiri, Kementerian TR berharap bisa menanam sampai 5.000 pohon mahoni sampai di nanti terakhir di hari peringatan Hari Agraria Nasional. Mbak Menteri sendiri baik. pilih pohon mahoni, beliau sampaikan bahwa memang karena pohon mahoni termasuk salah satu pohon yang paling banyak menyerap karbon dioksida. Itu tentu saja harapannya karena ini Hari Bumi, kita sama-sama berharap bisa menjaga bumi, menjaga kelestarian alam dari kerusakan, kemudian
bagaimana bagaimana untuk menjaga menjaga atau menurunkan pemanasan global dan mencegah krisis iklim secara nasional dan internasional. Demikian, Mbak Wida. Baik, apresiasi tentunya kita ucapkan kepada Pak Kakan dan juga Bapak Abdul Salam ya yang ikut juga dalam gerakan ini gerakan tanam pohon. Dan untuk berikut Pak Kakan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan mengenai evaluasi, monitoring kembali yang tentunya ternyata rutin ya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Parepare. Program ini tentunya ternyata difokuskan pada mandatori 104, di mana Kantor Pertanahan Kota Parepare ini menjadi prioritas nasional dalam pelaksanaan PSN dan program pertanahan lainnya tadi seperti PTSL tadi ya, jadi penggunaan zona integritas dan sertifikat elektronik. Mungkin seperti rapat monitoring dan evaluasi rutin itu seperti apa nih Pak Kakan yang dilaksanakan secara rutin di Kantor Pertanahan? Iya, monitoring dan evaluasi kita laksanakan secara rutin. Untuk yang kemarin memang terutama berfokus pada ditunjuknya Kantor Pertanahan Kota Parepare menjadi 104 gitu tadi yang melaksanakan Ya. pembangunan zona integritas, mewujudkan kota lengkap, dan melaksanakan akan menyelenggarakan layanan elektronik dalam hal ini sertifikat elektronik. Jadi 104 ini kalau di Sulsel itu hanya di Kota Parepare dan Kota Makassar sebagai ibu kota Sulsel. Walaupun Bapak Kakanwil, Bapak Triwibisono kemudian mendorong juga kantor-kantor lain untuk juga bisa untuk menjadi meningkatkan layanan atau ikut masuk dalam prioritas secara kanwil. Misalnya untuk pembangunan zona integritas, Bapak Kakanwil mendorong juga Kota Palopo, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Dua. Kemudian untuk kota lengkap sendiri, Bapak Kanwil mendorong misalnya Kota Palopo dan Kabupaten Banteng. Jadi kita bersama-sama bersinergi untuk membawa nama Sulsel di tingkat nasional dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam ini mewujudkan program-program prioritas dari kementerian. Kemudian untuk memang kami kemarin itu melaksanakan internalisasi juga bahwa kita memang berharap bisa segera mewujudkan, bahkan kalau bisa saya berharap mempercepat. Jadi kalau dari pusat itu dari 104 ini misalnya dijadwalkan layanan elektronik untuk Kota Parepare atau sertifikat elektronik untuk Kota Parepare dijadwalkan di bulan Juli. Tapi saya berharap kami di kantor bisa bisa lebih cepat, Makanya kita harus segera mengecek apa kekurangan-kekurangan, apa sumber daya yang kurang, peralatan yang kurang bisa segera kita lengkapi. Untuk sertifikat elektronik sendiri mungkin sebelumnya kurang kurang kami sampaikan karena memang tadinya kan kami yang tahun lalu hanya fokus di kota lengkap dan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Tahun ini sendiri dengan ditetapkannya 104 itu untuk melaksanakan termasuk ditambah lagi dengan layanan elektronik dalam hal ini sertifikat elektronik. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder terkait, misalnya nanti kami belum sempat, tapi nanti segera akan kita adakan sosialisasi pertemuan dengan Bapak Ibu stakeholder, mungkin Bapak Ibu Camat dan Lurah, kemudian Bapak Ibu PWAT, terutama yang sangat berkaitan dengan sertifikat elektronik. Jadi masyarakat diharapkan, kami harapkan sudah mulai untuk menyambut ini ya, biar nggak kaget gitu ya Mbak Wida ya. Menyambut nanti kita Ya. akan, karena memang itu sudah mandatori tugas dan amanah yang disampaikan dari Kementerian di pusat, kita untuk Kota Parepare bersama Kota Makassar memang wajib untuk melaksanakan layanan elektronik. Jadi diharapkan masyarakat sudah mulai mendownload aplikasi, misalnya kalau yang punya smartphone. Ini memang tidak kalau yang tidak punya smartphone ya tidak diwajibkan. Tapi yang punya smartphone ini akan lebih sangat mempermudah jika Bapak Ibu masyarakat mendownload aplikasi Sentuh Tanahku. Tidak sulit itu di-download, kemudian registrasi secara online di aplikasi, insya Allah tidak sulit. Dan nanti di situ bisa bisa banyak, bisa melakukan plotting mandiri, misalnya ya, pengecekan permintaan secara mandiri, bisa membuat antrian online. Jadi untuk ke kantor tanah cukup di situ misalnya. Dan yang dalam hal ini untuk bisa nanti mengecek sertifikat masing-masing pihak, masing-masing lah ya. Jadi sertifikat pribadi nanti akan bisa diakses melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Memang Oke, luar. sebenarnya kan sertifikat elektronik ini sudah diamanatkan oleh Bapak Menteri sebelumnya dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Cuma memang kementerian butuh waktu untuk menyiapkan anggaran, menyiapkan SDM juga, menyiapkan infrastruktur pendukung sehingga terlaksana. Makanya
bertahap dilaksanakan. Beberapa kantor pertanahan di Jakarta dan juga di Bali sudah melaksanakan. Tahun ini ditargetkan 104 kantor ini semuanya sudah menyelenggarakan layanan dan terutama sertifikat elektronik. Demikian, Mbak Wida. Baik, nanti ke depannya untuk menghadapi karena memang Kota Parepare dan Makassar ini menjadi salah satu kota dalam prioritas nasional ya dalam Mandatory 104 Kementerian ATR BPN ini. Jadi seperti sampai di mana Pak Kakan kesiapan dari kantor pertanahan khususnya Kota Parepare untuk menghadapi mungkin nanti ke depannya siapa tahu banyak masyarakat yang membludak yang datang untuk mungkin mengajukan bidang tanahnya dan lain-lainnya. Bagaimana tentunya kesiapan SDM dari kantor pertanahan Kota Parepare? Iya, untuk persiapan awal kemarin sebelum sebelum Idul Fitri, sebelum libur Idul Fitri, kami sudah di training. Kami satu kantor pertanahan Kota Parepare sudah di training secara online dari Pusdatin Kementerian Pusat Data dan Informasi sudah di training secara online, sudah disosialisasikan. Kemudian kami sekarang dalam tahap internalisasi lagi ke dalam. Kemudian dalam waktu dekat kami sedang mencatatkan untuk sowan dulu berkunjung ke Bapak PJ Wali Kota. Kemudian nanti setelah dari Pak PJ baru kita meluas ke stakeholder yang lain, ke Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, kemudian PAT untuk kita sosialisasikan dulu. Untuk masyarakat sendiri, sementara masih seperti ini kita sosialisasikan, nanti di loket juga akan disampaikan untuk segera di-download dulu aplikasinya, minimal biar lebih kenal dulu, lebih familiar dengan aplikasi yang ada. Tapi kalau bicara misalnya ya Mbak Wida, untuk bicara beberapa masyarakat dan juga terutama PPAT Notaris, Bapak Ibu PPAT Notaris sudah familiar sebenarnya mirip-mirip karena selama ini kan ada sebenarnya sebelum nanti kita akan laksanakan sertifikat elektronik sebenarnya sudah ada 4 layanan di kantor yang dan seluruh kantor sebenarnya seluruh kantor pertanahan itu sudah ada 4 yang sebenarnya berbasis elektronik. Ada pengecekannya itu secara elektronik, kemudian penerbitan SKPT surat keterangan pendaftaran tanah juga secara elektronik, kemudian informasi zona nilai tanah elektronik dan kemudian yang terutama sekali adalah hak tanggungan secara elektronik. Itu bahkan sudah berjalan dan itu memang sudah tidak ada lagi dokumen-dokumen fisik yang ada di kantor pertanahan itu semua sudah secara elektronik dan bahkan untuk hak tanggungan elektronik sudah lintas kota kabupaten ya. Jadi misalnya kita punya tanah di kota Parepare, tapi kita mungkin sedang berusaha di kota lain, kabupaten lain, kita ingin menjaminkan hak tanggungan di bank di luar kota Parepare juga bisa. Dan bank tersebut tidak perlu datang, misalnya banknya di Makassar atau di Jakarta, bank tersebut tidak perlu datang ke kota Parepare, cukup mendaftarkan melalui hak tanggungan elektronik. Jadi kalau beberapa stakeholder sudah familiar dengan beberapa layanan elektronik di kantor pertanahan. Tinggal mungkin masyarakat nanti kita yakinkan lagi bahwa memang mudah-mudahan dan memang harapannya sertifikat elektronik ini akan bisa lebih aman, lebih efisien secara biaya juga karena kan namanya elektronik nanti akan disimpan secara elektronik juga. Jadi jadi kalau sertifikat manual itu di kantor pertanahan itu ada aslinya ya. Aslinya itu berupa buku tanah sebenarnya. Jadi sertifikat adalah salinan dari buku tanah yang disimpan di kantor pertanahan masing-masing. Dan itu kan pasti membutuhkan ruang arsip yang sangat besar. Jadi kalau sudah layanan elektronik, walaupun nanti masyarakat berharap atau mungkin ada yang minta selain digitalnya bisa diakses di HP atau di komputer lewat satu tanahku, mungkin ada yang minta dicetakan. Tapi kalau untuk penyimpanan di kantor pertanahan Kota Parepare sendiri atau di kantor pertanahan sudah tidak disimpan dalam bentuk fisik lagi. Itu disimpan dalam bentuk server yang ada di kementerian di pusat. Jadi insya Allah tidak membutuhkan ruang penyimpanan, bisa ruang-ruang yang ada bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan pelayanan yang lain. Demikian, Oke. Mbak. Baik, luar biasa. Jadi tentunya ternyata kantor pertanahan khususnya Kota Parepare memang telah mempersiapkan ya segala sesuatu, mengikuti training dan lain-lainnya untuk menyiapkan SDM-nya tentunya untuk lebih baik lagi menghadapi memang berbagai program-program prioritas karena memang Kota Parepare dan Makassar ini adalah menjadi kota dalam 104 ini ya program nasional dalam mandatory 104 Kementerian ATR BPN. Nah, tentunya kita kehadiran juga anggota Zoom meeting kita hari ini bersama Ibu Foni R. Mungkin Ibu Foni ingin berinteraktif bersama Pak Kakan hari ini? Iya. Untuk sementara belum, Bu.
Oke, baik hanya menyimak ya. Terima kasih Bu Foni hari ini tentunya telah bergabung bersama kami. Dan kita kembali lagi di program-program pertanahan di Kota Parepare yang memang luar biasa dijalankan dengan begitu antusias dan juga tentunya antusias masyarakat yang luar biasa juga menerima berbagai program-program untuk mempermudah masyarakat sendiri untuk pengurusan-pengurusan mengenai pertanahan. Nah, kembali lagi kita ke Pak Kakan. Tentunya Pak Kakan masih mungkin ada ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Parepare terkait berbagai program-program prioritas yang telah disediakan dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Ya, terima kasih Mbak Wida. Mungkin saya memperjelas lagi, mempertajam lagi bahwa memang mudah-mudahan ini harapan dari kementerian, harapannya tentu saja untuk menjadikan layanan pertanahan menjadi lebih murah, lebih efisien, lebih transparan lagi, dan lebih bisa menjangkau seluruh masyarakat. Jadi makanya arahnya juga sudah dan tentu saja lebih karena ini namanya tanah ya, tanah itu kan aset yang salah satu aset yang paling berharga yang kita semua masyarakat yang miliki. Jadi diharapkan dengan bentuknya sudah menjadi elektronik, walaupun nanti juga boleh minta dicetakkan di kantor pertanahan. Jadi dalam hal ini ada belangko yang sudah disiapkan oleh kementerian. Saat ini belangko sudah ada di Kanwil Provinsi, siap di drop ke Kantah Parepare dan Makassar tentunya. Jadi nanti diharapkan dengan bentuk elektronik ini diharapkan lebih banyak hal yang diharapkan dari elektronik ini. Misalnya informasinya jadi lebih ringkas. Jadi kalau ini saya kebetulan belum pegang belangkonya. Kalau sertifikat itu kan berlembar-lembar ya. Ada halaman, ada sampulnya, ada halaman satu, halaman dua buku tanah, ada halaman catatan, ada halaman surat ukur, kemudian ada halaman gambarnya, dan lain-lain. Jadi kalau sertifikat elektronik nanti hanya satu lembar. Jadi yang di depan itu yang halaman pertama atau di depan itu tentang subjek pemegang hak. Kemudian yang berikutnya di sebaliknya adalah halaman untuk gambarnya atau gambar bidang tanahnya. Diharapkan informasinya lebih lebih ringkas, lebih padat. Selama ini kan masyarakat kalau kita coba ya misalnya saya sendiri mengalami kemarin di kampung misalnya. Jadi ketika ada yang bertanya, ini nomor sertifikatnya yang mana kan gitu ya. Padahal karena banyak sekali ada nomor seri blanko, ada nomor hak, ada nomor surat ukur, ada nomor identifikasi bidang, mungkin ada nomor peta bidang di situ, ada daftar-daftar isian. Nah, itu sangat banyak, masih membingungkan. Jadi kalau diharapkan dengan sertifikat elektronik lebih ringkas, hanya ada satu nomor di situ yaitu nomor identifikasi bidang. Jadi sudah jelas bahwa kalau mau tanya nomor sertifikatnya ya nomor identifikasi bidang yang tercantum di sertifikat elektronik. Kemudian banyak banyak pengaman. Jadi sebenarnya ini muaranya itu adalah meningkatkan keamanan data, keamanan aset tanah masyarakat. Jadi banyak ada penggunaan hash code yang itu digenerate atau dikeluarkan oleh sistem. Kemudian juga ada QR code. QR code itu nanti ketika di scan akan menuju ke informasi, akan menampilkan informasi-informasi terkait dengan keaslian dan data-data dari sertifikat elektronik. Kemudian yang paling terutama yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Pusdatin juga bahwa tanda tangan elektronik akan tidak bisa dipalsukan. Jadi kalau bicara sertifikat manual, kadang-kadang mungkin pemalsuannya bukan di tanda tangan malah ya. Kadang pemalsuannya di misalnya di nama pemegang haknya. Itu kan bisa bisa ada cara misalnya untuk menghapus dan kemudian menulis ulang. Mungkin tanda tangannya tetap asli padahal itu tanda. Nah, kalau sertifikat elektronik sama sekali tidak ada yang bisa diubah karena itu nanti sekali diubah akan terlihat di sistem bahwa ini ada perubahan yang dipaksakan misalnya. Akan terlihat bahwa sertifikat sudah tidak asli lagi. Makanya ada beberapa pengaman itu yang insya Allah akan membuat sertifikat lebih aman, lebih mungkin bisa dibilang menihilkan nanti misalnya mafia-mafia tanah yang untuk bergerak yang misalnya dalam hal pemalsuan misalnya. Jadi lebih aman, masyarakat bisa lebih tenang, bisa kalau dulu kan sertifikat disimpan di rumah, ketika kita bepergian jauh, udah kepikiran ini nanti kalau ada bencana apa misalnya ya, yang tidak bisa ini. Ya, Misalnya rumah kosong, terus tiba-tiba ada pencurian dan lain-lain. Tapi kalau di HP, misalnya HP hilang juga, kan hanya kita yang bisa mengakses. Ada nanti kita mintakan ID dan password. Demikian, Mbak Wida. baik terkait penyimpanan tadi sertifikat elektronik ini, Pak Kakan ya, kayak yang katanya tadi nanti tinggal selembar saja ya ininya bentuk fisiknya. Jadi terkait karena memang
apa ya, walaupun hanya selembar saja tapi mungkin terdapat berbagai apa ya, perbedaan dari sertifikat biasa sama sertifikat elektronik ini mungkin jika terjadi misalnya apa ya, kehilangan atau mungkin terjadi bencana kebakaran dan lain-lain, dan sertifikat elektronik ini mungkin rusak atau hilang, gimana nih Pak Kakan? Ya, Iya. karena bentuknya sudah elektronik, masyarakat bahkan bisa yang tadi makanya walaupun tidak diwajibkan, tapi kalau kita punya smartphone, punya Android atau iPhone, bisa kita pakai aplikasi sentuhan aku. Kalau hilang ya tinggal kita cetak sendiri misalnya. Pakai kertas sendiri juga bisa. Tapi seandainya ingin ingin yang lebih aman lagi, bisa ke Iya. kantor pertanahan untuk kita cetakan ulang. Tentu saja ada biaya ya, karena itu kan menyangkut belangko, yang belangkonya memang belangko khusus. Bisa dibilang itu secure paper yang diterbitkan oleh Forum Peruri. Tapi kalau mau dicetak sendiri dan sebenarnya digitalnya tetap tetap sah, tetap berlaku sah. Bahkan yang dicetak sendiri pun tetap tetap sah karena itu kan sudah mengandung QR code, sudah mengandung hash code, dan sudah ada tanda tangan elektronik di situ. Jadi itu kan hanya sebenarnya hanya cetakan dari elektronik. Oke, baik. Jadi ini memang sertifikat yang berbentuk fisiknya nanti itu dari sertifikat elektronik memang merupakan bentuk fisik saja pakakannya dari server tadi atau dari aplikasi sertifikat elektronik tadi ya. Jadi boleh dicetak ulang karena tentunya di dalamnya sudah lengkap dengan QR code dan lain-lainnya atau tanda tangan digital. Luar biasa sekali. Kita menantikan pakakannya. Semoga tentunya apa ya, secepatnya lah ya kita masyarakat Kota Parepare juga ya menikmati adanya sertifikat elektronik ini karena memang sangat-sangat memudahkan segala sesuatu, mungkin operasional dari kantor pertanahan juga ya untuk menghemat segala ruang mungkin atau biaya-biaya operasional lainnya. Luar biasa sekali juga para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di hari ini, ingin memberikan berbagai interaktifnya kepada Pak Kakan. Mumpung ada Pak Kakan di sini, boleh interaktif Anda akan kami tunggu di via telepon live di 0811459969, atau mungkin anggota Zoom meeting kita ingin memberikan interaktifnya Ibu Fioni Air. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya, Ibu. Saya Ya. ingin bertanya, kebetulan ada sertifikat keluarga ini yang saya mau balik nama, tapi terhambat pada sertifikat ini kan pernah dijaminkan di PT Bank Maranu. Sementara PT Bank Maranu itu kan sekarang sudah tidak ada. Jadi eh, untuk memprosesnya ini saya terhambat pada eh, anu itu Pak, royanya, surat royanya tidak ada, terus yang lain-lainnya tidak ada. Jadi kira-kira apa solusinya ini Pak? Karena ini sertifikat sudah dialihkan ke orang lain, tapi tidak bisa diproses itu Pak. Orang tua yang menjual ini sudah meninggal juga, yang penjualnya. Jadi banyak masalahnya ini. Cuman yang harus diselesaikan dulu soal royanya ini. Nah, kita ini mau roya, mau minta surat royanya juga tidak tahu harus kemana, Pak. Kira-kira apa solusinya ini, Pak? Terima kasih. Baik, langsung saja Iya, yang dijawab. iya, terima kasih Ibu Poni, pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin saya bertanya dulu, apakah ada keyakinan bahwa seluruh nilai hak tanggunnya sudah dilunasi, Ibu ya? Eh, saya yakin itu sudah karena sertifikatnya ini sudah keluar juga. Oh, sudah Sudah kembali ya? Sudah kembali iya, ke Ibu ya? iya, sertifikatnya ini kebetulan sertifikat lama ini juga, Pak. Sertifikat tua. Oh, iya, iya, iya. Ini kredit saya lihat ini pada tahun 75, tahun 75. Oh, iya, iya. Nanti Iya, nanti gini, coba ke kantor, kita akan sama-sama cari. Biasanya tuh bank atau lembaga keuangan itu kan kalau bangkrut atau di merger atau diakuisisi, kita cari kemana gitu ya. Maksudnya gini, apakah bank kita cari keterangan dulu bank tadi itu apakah dia dinyatakan valid oleh pengadilan, apakah dia merger dengan bank lain. Misalnya kalau merger kan berarti kita bisa minta bank hasil iya, mergernya mengeluarkan surat keterangan royal. Atau misalnya iya, diakuisisi oleh bank lebih besar. Nanti kita coba sama-sama kita bantu cari tahu dulu. Mudah-mudahan nanti ada titik terang di situ lah. Jadi memang tetap dibutuhkan walaupun sudah ada, tapi sudah selangkah lebih inilah, sudah selangkah lebih apa ya, sudah lebih maju ya karena sudah yakin sebenarnya itu bahwa mungkin dulu
dikembalikan, tapi mungkin surat keterangan royalnya apakah hilang atau apa yang kita tidak ini ya. Kan dari tahun sudah lama berpuluh tahun, Pak. Iya, nanti kita biasanya seperti itu prosesnya. Kita pastikan dulu banknya sekarang ini posisinya seperti apa, apakah pilot, bangkrut, atau mungkin merger. Nanti kita. Tapi Ibu silakan datang ke kantor biar bisa lebih dibantu dengan teman-teman. Oh ya, kira-kira kapan itu Pak waktunya? Kalau saya bisa, Pak. Eh, Saran saya sih hari ini bisa, besok juga bisa, Bu. Oh iya Pak. Sampaikan sudah bertemu saya di ruang offline ruang online ini, Bu ya. Ya. Jadi saya sampaikan saja ke petugasnya, saya bisa ketemu ya Pak. Iya, iya. Atau bilang aja Ibu misalnya sudah janjian dengan saya bisa bertemu saya hari ini atau besok juga, Bu. Ya. Oh iya Itu Pak, saya terima bantu. kasih. Ah, Baik. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Ibu Foni R yang telah menyampaikan berbagai penyampaiannya kepada Pak Kakan. Jadi semoga bisa nantinya diberikan jalan yang ini ya, semestinya datang ke kantor pertanahan tentunya kita bersosialisasi di sana, memberikan jalan keluarnya lah ya untuk Ibu Foni R. Dan tentunya untuk para pendengar lainnya yang ingin berinteraktif secara langsung bersama Pak Kakan, silakan kami akan menunggu interaktif lainnya di via telepon live di 0811459969. Nah, masih ada beberapa waktu menit di perjumpaan kita hari ini. Mungkin Pak Kakan ingin memberikan berbagai penyampaian tambahannya atau closing statementnya, pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat Kota Parepare. Boleh, silakan Pak Kakan. ya, terima kasih Pak Wida. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kantor pertanahan Kota Parepare dalam waktu dekat kita akan launching atau kita akan istilahnya memulai layanan sertifikat elektronik masyarakat. Insya Allah nanti minggu depan setelah kami Insya Allah berjumpa dengan Bapak PJ Wali Kota, kita akan sosialisasikan kepada semua stakeholder, kepada masyarakat. Insya Allah nanti kita akan menyampaikan juga kepada masyarakat secara langsung, biar saya juga bisa lebih tahu apa kendala yang ada di masyarakat, apa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mungkin yang selama ini masyarakat ingin tanyakan, misalnya tentang pelayanan elektronik atau sertifikat elektronik. Insya Allah minggu depan setelah bertemu Pak PJ kita akan sampaikan secara langsung biar kita lebih mengerti feedback atau keluhan dari masyarakat tentang misalnya layanan yang ada selama ini dan juga nanti tentang sertifikat elektronik. Ada mungkin pertanyaan salah satu pertanyaan yang mungkin bisa muncul itu begini, apakah sertifikat elektronik ini bisa dijadikan misalnya bukti di pengadilan? Jadi Oke. sudah ada aturannya sebenarnya di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti elektronik di pengadilan atau namanya digital evidence. Jadi diharapkan sudah tidak ada keraguan. Kadang-kadang kan memang kalau kalau selama ini kan eh, misalnya kita selama ini bekerja menggunakan peta digital, tapi produknya masih manual di masyarakat. Tapi kalau sudah sertifikat elektronik, dokumen digital yang ada di handphone, di smartphone Bapak Ibu itu sudah bisa menjadi alat bukti yang sah. Tentunya tentunya setelah kita verifikasi dan itu bisa kita verifikasi bersama di aplikasi Sentuh Tanah. Demikian Mbak Wina. Oh ya, sebagai tambahan, sebagai pertanyaan tambahan bahkan dari saya ya, karena tadi mengenai sertifikat elektronik ini yang memang bisa dijadikan bahan bukti ya di pengadilan. Lalu bagaimana kalau misalnya sertifikat elektronik ini yang memang banyak masyarakat mungkin jadikan sebagai bahan agunan di bank misalnya, karena tadi kan ya sertifikat elektronik ini bisa kita cetak berulang kali misalnya Pak Kakan ya, dan ingin menjadikan agunan ke bank atau memang ada sistem lainnya lagi nanti yang akan terbaca di sistem elektronik ini? Iya, pertanyaan yang sangat-sangat baik Iya, dari Mbak Wida. baik. Dan nanti para pihak terkait itu kan bisa saling ngecek. Bisa kita Ya. scan nanti Halo. QR. Halo, halo Mbak Wida. Halo Mbak Wida, Oke. apakah suara saya Baik, terdengar? Pak Kakan mendengar ya? Ya, 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 baik Pak Kakan. Ya, sudah. ya, sudah jelas Oke. Mbak Wida. Ya. Halo.
Halo Mbak Sepertinya Wida. terputus. Halo Mbak Wida. Oke, silakan Pak. Iya, pertanyaan yang Ya, silakan. sangat sangat baik ini Oke. dari Mbak Wida, sangat baik dan sangat menarik. Betul sekali. Jadi nanti para pihak yang misalnya ya akan menggunakan transaksi misalnya atau mungkin pihak dibantu oleh Bapak Ibu PPAT notaris itu bisa saling mengecek dengan adanya QR code tadi kita tahu bahwa apakah ada perubahan atau tidak? Apakah sertifikat ini setelah kita cek dengan QR code, apakah memang belum ada jaminannya misalnya, atau belum pernah dijaminkan, atau tidak sedang diagunkan di bank misalnya, atau belum balik nama, itu nanti bisa saling ngecek. Jadi memang bukan hanya melihat fisiknya, tapi kita dengan smartphone kita akan bisa saling mengecek. Misalnya kita sebagai pihak pembeli, kita bisa mengecek dengan QR code yang ada di sertifikat elektronik bahwa apakah betul pemegang haknya Bapak A atau Ibu B, apakah betul tidak sedang diagunkan, apakah betul tidak sedang diblokir misalnya, apakah betul tidak sedang ada perkara di pengadilan, itu bisa bisa dicek di aplikasi nanti di Sentuhan Aku juga. Demikian, Mbak Winda. Kan berbeda, Oke, baik ya. luar biasa. Jadi Kan memang semua akan Iya, kan berbeda dengan sertifikat manual ya, yang selama ini kalau mau pengecekan kita butuh ke kantor tanahan untuk mengecek betul nggak nih dokumen ini masih atas nama ini, yang betul tidak sedang dijaminkan misalnya, tidak sedang diagunkan, tidak sedang berperkara misalnya. Tapi dengan sertifikat elektronik kita bisa saling mengecek nanti di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi diharapkan masyarakat sudah mulai mendownload, sudah mulai melihat-lihat, ada menu, ada fitur apa saja di situ. Demikian, Mbak Wida. Oke, baik. Ternyata justru ini lebih memudahkan lagi Ya, ya, karena tentunya di apa ya di websitenya nanti ini di sertifikat elektronik nanti ini kita bisa mengecek sendiri ya bahwa status dari sertifikat tanah kita ini memang apakah statusnya telah diagunkan atau dijaminkan di bank atau tidak ya. Jadi ini memang lebih memudahkan kita lagi untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari sertifikat tanah ini. Luar biasa sekali. Ada anggota Zoom meeting kita yang baru saja bergabung, Ibu Susialawati Basir, ingin interaktif mungkin, ingin memberikan berbagai pertanyaan kepada Pak Kakan karena masih ada beberapa menit kebersamaan kita di hari ini. Iya, baik. Sepertinya mungkin hanya menyimak ya. Jadi di akhir-akhir menit ke 52 kebersamaan kita hari ini, Pak Kakan mungkin ingin memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat Kota Parepare sebagai closing statement tentunya di hari ini. Silakan Pak Kakan. baik, terima kasih Mbak Wida. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita semua amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan lagi bahwa untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau kalau dulu istilahnya Prona untuk Kota Parepare, saya bisa bilang bahwa tidak semua kantor pertanahan seperti Kota Parepare yang membuka PTSL, program PTSL ini di satu kota atau seluruh Kota Parepare, 22 kelurahan, kita buka semuanya, tidak ada batasan. Tadinya ada batasan, mungkin ada informasi yang mengatakan per kelurahan dibatasi 20 misalnya, saya menyampaikan saat ini bahwa itu tidak dibatasi, selama berkasnya lengkap, berkasnya tidak bermasalah, patok batasnya dipasang, disetujui oleh tetangga berbatasan, itu di luar kawasan hutan, bisa segera disampaikan kepada Bapak Ibu Lurah atau aparat kelurahan setempat, kemudian nanti akan dibantu oleh aparat kelurahan sampaikan ke kantor tanahan untuk segera kita laksanakan sertifikasinya. Kemudian Bapak Ibu masyarakat pengguna layanan, mudah-mudahan kantor tanah Kota Parepare bisa segera mewujudkan pembangunan zona integritas, bisa mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Jadi kalau selama ini ada layanan yang mungkin kurang baik, sampaikan kepada kami ada hotline-nya, nanti bisa dilihat, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada petugas loket untuk bisa segera kami perbaiki. Mungkin masih ada layanan yang kurang pas, sampaikan saja, karena kita tujuan utamanya tentu saja bukan hanya melengkapi laporan dan eviden, tapi tujuannya memang untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna layanan. Demikian, Mbak Wida, terima kasih.
Terima kasih kembali juga kita ucapkan kepada Pak Kakan, kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare yang telah membersamai kami di hari ini. Semoga pula kita doakan sukses selalu untuk seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Parepare tentunya yang telah bekerja sepenuh hati melayani masyarakat, bekerja tentunya untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik, menyediakan berbagai program-program prioritas juga yang telah disediakan untuk seluruh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu hingga kita bisa berjumpa lagi kedua pekan lagi ya ke depannya. Tentunya membahas segala sesuatu mengenai bidang pertanahan atau tentunya menerima interaktif dari para pendengar semuanya yang ingin berinteraksi langsung bersama Pak Kakan. Dan ya tentunya sahabat peduli, marilah kami akhiri program Talk Show hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit semuanya, semoga bisa diperjumpakan atau dipertemukan lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya.